Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan berbagai nikmat dan karunia lain yang tidak pernah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun sikap kita dan kelakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang kita sering salah ketika bersyukur kepada Allah itu adalah ketika dalam memahami nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita masih mengukur kenikmatan itu dengan sesuatu yang bersifat fisik, dengan sesuatu yang bersifat materi. Padahal kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu sifatnya itu materi, tidak selalu sifatnya itu fisik. Tapi kita kadang membatasi itu sehingga kita baru bisa bersyukur kalau kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya materi dan fisik tadi. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita di dalam hadisnya, beliau bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Siapa orang yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, dalam keadaan sehat badannya, dan punya makan untuk hari itu, maka dia seakan-akan memiliki dunia beserta seluruh isinya. Dalam hadis ini kalau kita perhatikan, Nabi Muhammad SAW menyebutkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa aman, kemudian kesehatan, kemudian punya makan dan seterusnya. Tapi kalau kita lebih perhatikan lagi, Nabi Muhammad menyebut kenikmatan dari Allah itu tidak semuanya bersifat fisik. Yang pertama beliau katakan siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya. Rasa aman itu sesuatu yang bersifat materi, bersifat fisik, bukan? Bukan. Tapi itu sesuatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beliau katakan sehat badannya. Kesehatan itu juga bukan sesuatu yang sifatnya materi. Tapi itu juga termasuk kenikmatan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baru di akhir Nabi Muhammad SAW menyebutkan punya makan untuk hari itu. Baru di akhir Nabi Muhammad menyebutkan sesuatu yang sifatnya materi dan fisik. Jadi jangan sampai kita ini salah lah dalam bersyukur. Ya, jangan sampai kita bersyukur itu menunggu sesuatu yang sebetulnya banyak kenikmatan Allah yang kita rasakan ini. Tapi kita lupa karena kita salah berpikir, salah memahami makna nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering katakan bahwa mengikuti Nabi Muhammad SAW, meneladani Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya dalam sunnah-sunnahnya yang bersifat ritual, ya, seperti sholat sunnah, kemudian memakai wewangian dan lain-lain, tapi juga ada sunnah Rasulullah yang sifatnya sosial, seperti bersedekah, akhlak, sifat dermawan, kejujuran. Itu semua sunnah Nabi Muhammad SAW yang sifatnya sosial karena terkait hubungan kita dengan orang lain. Tapi ada satu lagi, yaitu meneladani Nabi Muhammad SAW dalam cara berpikirnya. Meneladani Nabi Muhammad dalam cara berpikirnya.
Jadi beberapa saya sempat menyampaikan di tempat lain mengenai hal ini, tapi di sini kita sampaikan ringkas saja bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam beberapa kesempatan memperbaiki cara kita berpikir, Seperti tadi misalnya contoh yang baru kita sebut, Nabi Muhammad memperbaiki cara berpikir kita terhadap kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita biasa memandang kenikmatan hanya yang sifatnya fisik, dibenahi, dikoreksi oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis tadi, bahwa kenikmatan itu tidak harus sesuatu yang sifatnya fisik. Misalnya dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW ingin kita itu menjadi manusia yang tujuannya adalah akhirat. Ya, atau kalau bahasanya kita ringkas, Rasulullah ingin kita menjadi manusia akhirat, bukan manusia dunia. Artinya Rasulullah ingin kita mengaitkan segala aktivitas kita dengan kehidupan akhirat. Jangan semua diukur dengan ukuran dunia. Misalnya Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang yang bangkrut adalah yang nggak punya uang, yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, kata para sahabat. Dan itu betul, bukan jawaban salah itu jawaban yang benar. Tapi jawaban dengan hitung-hitungan dunia. Rasulullah ingin membenahi, ingin memperbaiki cara berpikir seperti itu. Beliau kemudian menjawab, bukan, orang yang bangkrut itu adalah mereka yang datang di akhirat nanti membawa pahala-pahala sunnah yang banyak, sholat sunnahnya banyak, umrohnya banyak, sedekah sunnahnya banyak, puasa sunnahnya banyak, tapi dia pernah menzalimi fulan, pernah menggunjing fulan, pernah mencoreng kehormatan fulan, dan seterusnya, sehingga kebaikannya dia yang sebesar-besar gunung itu habis dibagikan kepada orang-orang tadi. Kalau masih ada haknya orang-orang itu yang belum terpenuhi, maka keburukan mereka ditimpakan kepada dia. Ini orang yang merugi sebenarnya, kata Rasulullah. Inilah orang bangkrut yang sebenarnya. Jadi Rasulullah mengaitkan kebangkrutan itu dengan kehidupan akhirat, supaya kita itu jangan selalu semua dihitung dengan hitungan dunia. Hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah menyembelih kambing. Dalam riwayat dihadiahi daging kambing. 3/4 dari daging itu disedekahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sisa 1/4 di rumahnya. Ketika sore hari beliau pulang ke rumah, tanya sama istrinya, masih ada yang sisa enggak? Kata istrinya, ya cuman sisa 1/4 ya Rasulullah. Kan yang 3/4 habis kamu bagi-bagikan tadi. Betul kan, itu jawaban nggak salah ya. Memang yang 3/4 habis dibagi, yang tersisa di rumah cuman ada 1/4. Tapi itu kalau pakai hitung-hitungan dunia. Nah, Rasulullah nggak mau. Nah, Rasulullah maunya kita itu jadi orang yang hitung-hitungannya hitungan akhirat. Makanya kata Rasulullah, enggak. Yang habis itu yang 1/4. Yang tersisa itu yang 3/4. Ya kok bisa? Iya, yang 1/4 yang di rumah itu ketika dimakan ujung-ujungnya jadi kotoran, habis. Tapi yang 3/4 disedekahkan itu akan tetap ada pahalanya di sisi Allah dan akan kita temui nanti di akhirat. Jadi tersimpan utuh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tabungan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Nah, jadi itu beberapa Rasulullah SAW itu ingin kita punya cara berpikir yang benar. Contoh lain misalnya Rasulullah SAW itu ingin kita fokusnya itu kepada hal-hal yang tepat. Karena kalau sampai kita fokusnya kepada hal-hal yang keliru, pada akhirnya yang akan kita lakukan selanjutnya juga keliru. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, kalau urusan dunia lihat ke bawah. Tapi kalau urusan akhirat lihat ke atas. Jangan dibalik, ya. Kalau kita balik berarti kan kita fokusnya salah. Ketika kita fokusnya salah, pasti langkah berikutnya yang akan kita ambil juga salah. Kalau kita balik misalnya, urusan dunia kita lihat ke atas. Kita akan terus merasa kekurangan hidup di dunia. Sudah punya motor 1, lihat orang yang punya motor 2. Kita merasanya kan kurang. Kenapa kok motor saya cuma 1? Orang ini bisa punya motor 2. Sudah punya motor 2, lihat orang yang punya mobil.
berasanya masih kekurangan lagi. Saya juga pengen punya mobil, terus begitu terus. Punya HP, HP-nya udah bagus, keluaran terbaru. Minggu depan keluar lagi yang lebih baru itu handphone. Kita beli lagi, minggu depannya keluar lagi seri yang baru, nggak ada habisnya. Karena kita fokusnya salah, ya yang kita lakukan juga salah terus. Kalau urusan akhirat kita fokusnya keliru, kita lihatnya ke bawah, ya keliru juga. Alhamdulillah saya sholatnya 3 waktu, masih ada yang sholatnya cuma 1 waktu. Ya kan keliru. Alhamdulillah Ustaz, saya kalau sholat seminggu sekali. Masih ada teman saya yang kalau sholat itu cuma setahun 2 kali. Dia sholatnya sholat Jumat, temennya sholat hari raya, Idul Fitri sama Idul Adha. Nah kan keliru. Karena fokusnya kebalik, ya langkah berikutnya juga pasti salah. Saya minum khamr cuma seteguk 2 teguk. Ustaz, ada teman saya itu 2 buah itu habis. Ya kan keliru. Maka sama Rasulullah ingin diperbaiki fokus kita. Kamu jangan salah fokus. Ketika fokusnya salah, langkah berikutnya pasti salah. Kamu kalau urusan dunia, lihat ke bawah. Alhamdulillah punya motor 1. Masih ada orang yang kemana-mana naik sepeda, tidak bisa beli motor. Ya, alhamdulillah punya sepeda. Masih ada orang yang kemana-mana itu jalan kaki karena nggak punya sepeda, nggak punya motor, nggak punya apa-apa. Nah, itu menjadikan kita lebih mudah bersyukur dan merasa berkecukupan pada akhirnya. Kalau fokusnya benar, urusan akhirat sama. Kata Rasulullah, urusan akhirat fokusnya ke atas, lihatnya itu ke atas. Ya Allah, saya kok sholatnya tidak pernah di masjid ya. Tetangga saya itu kalau sholat selalu di masjid. Akhirnya kita timbul keinginan untuk bisa rajin sholat di masjid. Saya ini kok tidak pernah sholat duha ya. Saya lihat teman saya itu selalu sholat duha. Timbul keinginan kita untuk melakukan sholat duha. Itu benar fokusnya. Ya, jadi Rasulullah SAW itu selalu berusaha memperbaiki cara kita berpikir itu seperti itu, supaya tidak salah. Nah, ada cerita, ada seorang raja keliling daerah kekuasaannya, ya, patroli keliling daerah kekuasaannya. Pas pulang itu dia ngeluh, ini kok jelek banget jalanan kerajaan kita ini. Kaki saya sampai sakit tadi, jalannya batu-batu, ada lubang dan lain-lain. Ini sembelih sapi sebanyak-banyaknya, kuliti, terus jadikan dilambari jalanannya itu dengan kulit sapi. Zaman dulu belum ada aspal ya. Jadi kulit sapi dibuat tutupi jalan supaya jalanannya itu mulus, nggak sakit kakinya. Datang Perdana Menterinya satu, bilang sama si raja ini, kamu ada apa kok nyembelih sapi banyak itu cuma untuk nutupi jalan? Sembelih aja satu, ambil kulitnya, bikin sepatu. Ya tuh, kan selesai. Kamu nggak rugi banyak sapi, kamu juga kakinya nggak sakit. Rajanya pertama kan fokusnya keliru, makanya langkah berikutnya keliru. Dia mau bunuh sapi, nyembelih sapi sebanyak-banyaknya untuk nutupi jalan. Padahal dia tinggal bikin sepatu, selesai masalahnya. Ada cerita yang lain. Situ ada seorang miliarder, orang kaya raya, punya semua, nggak ada yang dia nggak punya, kehidupannya seneng bahagia, cuman dia punya sakit mata. Dia punya sakit mata. Dia udah keliling ke dokter sana, ke dokter sini, ke pengobatan alternatif, minum jamu, suntik, minum semua hal udah dilakukan sama dia. Tapi nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Satu hari dia dengar bahwa di kampung sebelah itu ada satu orang bijak yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ini. Pergi dia ke sana. Ketika dia pergi ke sana, kata orang bijaknya, oh ini gampang Pak obatnya. Bapak yang penting selama 2 minggu ini jangan lihat apapun kecuali yang warnanya hijau. Nanti insya Allah setelah 2 minggu Bapak cuma lihat yang warnanya hijau, sembuh matanya insya Allah. Sudah dilakukan sama dia. Dia pulang ke rumahnya semua dicat warna hijau, mobilnya dia diganti warna hijau, semua perabotannya dikeluarkan, beli baru yang perabotannya warna hijau. Pokoknya semua di rumahnya dia sekarang semua serba hijau. Kira-kira dapat seminggu dari ke tempatnya orang tadi itu,
si orang bijak di kampung sebelah ini kepengen nengok bapak ini apa kabarnya. Dia pergi ke rumahnya orang ini, mau tahu apa ceritanya orang ini. Pas dia masuk, dia lihat ini kok jadi hijau semua. Rumah hijau, mobil hijau, pembantunya semua bajunya hijau-hijau, sarung hijau, aku hijau-hijau ya hijau juga. Terus pas dia izin mau masuk sama pembantunya itu, oh sebentar Pak, maaf ini kan Bapak bajunya merah, sedangkan tuan saya ini harus lihat semuanya yang warna hijau. Dia ngambil cat terus disiramkan ke orang, disiramkan jadi orangnya dari atas sampai bawah semua warnanya hijau. Jadi Bapak boleh masuk sekarang karena Bapak warnanya hijau. Soalnya majikan saya ini lagi pengobatan, nggak boleh lihat apapun kecuali warnanya hijau. Ya sudah telanjur disiram, mau apa lagi? Masuk ketemu orang ini. Pak, Bapak ini ada apa? Kok semua dicat hijau? Perabotan diganti hijau, saya disiram cat hijau. Ada cara yang lebih gampang. Bapak tinggal beli kacamata yang kacanya warna hijau, kan selesai katanya. Kalau Bapak pakai kacamata warna hijau, semua yang Bapak lihat warnanya jadi hijau. Nggak usah habis biaya ngecat rumah, nggak usah habis biaya ganti perabotan, nggak usah habis biaya ganti mobil, saya juga nggak jadi korban. Tinggal beli kacamata warna hijau, beres. Ini karena bapaknya itu sejak awal sudah fokusnya keliru, ya langkah berikutnya keliru. Ya. Jadi kita kalau punya masalah itu ya seperti itu kira-kira ya. Kita kalau punya masalah itu cari dulu ini sebenarnya masalahnya yang utama ini apa. Jadi itunya yang kita selesaikan. Umpama saya itu membawakan contoh seperti jerawat. Ada orang mukanya jerawatan. Jerawat itu asalnya dari apa? Kan macam-macam. Bisa hormon, bisa alergi, bisa dia salah makan, bisa memang kulitnya kotor dan seterusnya. Tapi kalau dia fokusnya ngilangi jerawat, bukan menghilangkan masalahnya yang utama, ya nanti muncul lagi. Kalau dia fokusnya benar, dia cari ini akar masalahnya apa? Oh saya alergi apa? Alergi ini, ya itu yang diobati nanti jerawatnya hilang. Saya ini kenapa kok jerawatan? Oh ternyata makannya saya nggak benar. Perbaiki makannya, lama-lama jerawatnya hilang. Jadi kita terhadap masalah pun harus seperti itu. Lihat masalahnya itu, akar masalahnya apa? Itu yang kita obati, itu yang kita selesaikan. Jelas insyaallah ya. Jadi itu contoh-contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita cara berpikir yang benar. Kita kembali ke taklim kita seperti biasa. Saat ini kita sampai di Bai'at Aqobah yang kedua. Yang kemarin sudah membahas Bai'at Aqobah yang pertama, itu kejadian di mana ada 12 orang dari Madinah datang kepada Nabi Muhammad SAW pada musim haji untuk masuk Islam dan mengambil janji setia kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika 12 orang ini akhirnya pulang ke Madinah, Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya Mus'ab untuk mendampingi mereka, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hukum-hukum Islam di Madinah sana. Kemudian Rasulullah SAW bilang sama mereka, nanti musim haji berikutnya kita ketemu lagi di sini. Nah, sudah singkat cerita, masuk musim haji tahun berikutnya. Sayyidina Mus'ab bin Umair yang tadi sahabat Rasulullah diutus ke Madinah itu datang bawa rombongan yang lebih banyak dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi cuma 12 orang, ini ada sekitar 70-an orang yang datang bersama Sayyidina Mus'ab bin Umair. Artinya dakwah Islam di sana, di Madinah itu sudah semakin luas, semakin maju. Karena yang pertama datang cuma 12 orang, sekarang yang datang 70 orang lebih. Di antara 70 orang itu ada 2 orang perempuan yang ikut untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW akhirnya pada hari tasyrik
bertemu dengan 70 orang dari Madinah ini. Nah, terus waktu bertemunya itu tengah malam. Jadi orang semua sudah tidur, kemudian 70 orang dari Madinah ini bangun supaya nggak ada yang tahu kalau mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Soalnya kalau orang kafir tahu ada orang Madinah yang masuk Islam, beriman sama Nabi Muhammad SAW, ini bisa ikut diseksa nanti mereka. Jadi mereka di tengah malam ketika orang semua tidur, 70 orang ini bangun untuk ketemu Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka bertemu di satu lembah. Ketika itu dua orang perempuan yang ikut tadi itu namanya adalah Nasibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr bin Adi. Dua orang wanita yang ikut dalam rombongan 73 orang atau 70 sekian orang tadi itu. Nah, ketika mereka semua sudah kumpul di situ, mereka menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Rasulullah akhirnya datang bersama paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi Abbas ketika itu belum masuk Islam. Nah, ketika terjadi kejadian ini, Abbas belum memeluk agama Islam. Tapi Abbas tidak memusuhi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah bertemu dengan Rasulullah, 70 orang ini ngomong ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, khudh minna li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Lakukan apapun atas diri kami yang menjadikanmu dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho. Kamu kepingin apapun dari kami, ambil. Kamu kepingin apapun dari kami, perintahkan. Selama itu membuat kamu ridho, selama itu membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, kami siap, kata orang-orang dari Madinah ini. Rasulullah SAW kemudian menjawab, membaca beberapa ayat Al-Quran, mengajak mereka untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersabda, aku ingin mengambil sumpah setia dari kalian bahwa kalian akan memberikan perlindungan kepadaku seperti kalian melindungi keluarga kalian. Jadi menurut beberapa ulama dalam hadis ini, Rasulullah SAW itu sudah mengisyaratkan bahwa suatu saat akan ada peperangan. Belum ada ketika itu. Ketika itu belum ada perang. Tapi ketika Rasulullah mengatakan, saya mau mengambil sumpah setia dari kalian bahwa kalian akan berjuang dan melindungi saya seperti kalian melindungi keluarga kalian. Kata ulama, itu tandanya suatu saat akan ada peperangan. Tapi ketika itu belum ada syariat jihad di dalam Islam. Belum ada peperangan di dalam Islam. Karena posisi Nabi Muhammad SAW sendiri ketika itu masih di Mekah posisinya. Masih di Mekah. Sedangkan perintah untuk berjihad, untuk melindungi diri kalau ada orang menyerang itu baru turun setelah Nabi Muhammad hijrah di Madinah. Setelah Nabi Muhammad hijrah di Madinah. Nah, akhirnya semua orang berjanji kepada Rasulullah SAW untuk itu. Bahkan berkata salah seorang dari mereka yang bernama Al-Barra bin Ma'rur. Dia mengambil tangannya Nabi Muhammad SAW, menggenggam tangannya Nabi Muhammad. Beliau kemudian berkata, ya Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi orang-orang yang kami cintai. Ambil sumpah setia dari kami ya Rasulullah. Kami ini orang-orang yang pandai berperang, yang mana kemampuan itu kami dapatkan turun-temurun dari orang-orang tua kami. Jadi orang-orang Madinah sendiri sudah ngerti bahwa ini pertanda bahwa nanti akan ada perang. Makanya mereka mengatakan, kita pasti melindungi kamu ya Rasulullah, dan kita ini adalah orang-orang yang ahli perang. Kita mewarisi kemampuan itu turun-temurun dari ayah-ayah kami. Memang kalau misalnya orang Mekah itu memang bukan ahli perang aslinya. Makanya ketika terjadi perang Badar, Rasulullah cuma 313 orang pasukannya melawan 1000 atau sekian ribu orang kafir. Itu yang sama Rasulullah itu senjatanya ya apa adanya.
Ada yang bawa pacul, ada yang bawa macam-macam. Yang pintar perang itu ya cuma orang Madinah. Orang Mekah nggak pintar perang, kerjaannya dagang. Ya orang Mekah kan kerjaannya dagang. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wasayf. Kerjaannya itu berpergian untuk dagang orang-orang Mekah. Enggak ngerti perang. Sedangkan di Madinah sebelum masuk agama Islam itu sudah ada peperangan antara Aus dan Khazraj. Jadi ada dua suku besar di Madinah yang diadu domba orang Yahudi. Perang puluhan tahun, ada yang bilang ratusan tahun. Ini peperangan ini nggak berhenti sampai masuk dakwah Islam ke Madinah, baru mereka bisa berdamai. Artinya kita ini ya orang Islam ini harusnya juga bisa mendamaikan, bukan manas-manasi suasana. Ya kan? Rasulullah SAW itu misinya adalah persatuan. Yang diwariskan kepada kita itu adalah tugas mempersatukan orang, bukan memecah belah. Rasulullah ketika belum jadi nabi, jadi Ka'bah itu dulu pernah rusak karena bencana alam, banjir. Nah, ketika rusak, kemudian kan mau dibangun kembali. Orang-orang pemimpin kabilah di sana itu semua kerjasama awalnya membangun Ka'bah, tapi ketika mau naruh Hajar Aswad itu ribut. Ini Hajar Aswad ini batu mulia ini. Siapa di antara kita yang pantas naruh Hajar Aswad? Kalau misalnya dibilang saya yang pantas, ya ini kan nggak terima. Ini yang pantas, yang ini nggak terima. Ini akhirnya ribut sendiri mereka. Siapa yang pantas naruh Hajar Aswad? Akhirnya mereka ridho dengan keputusan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu udah pasrah. Nabi Muhammad mau nunjuk siapapun mereka terima. Tapi Nabi Muhammad itu memang dasarnya kepingin mempersatukan, kepingin mendamaikan. Jadi caranya itu pintar. Rasulullah ngambil selendang yang biasa beliau pakai, dibuka, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah. Masing-masing dari pemimpin kabilah tadi disuruh megang ujung-ujung selendang beliau itu, ngangkat bareng. Jadi nggak ada yang lebih mulia kan? Karena semuanya ikut andil ngangkat Hajar Aswad. Jadi tujuannya itu mendamaikan, itu dari sebelum jadi nabi. Apalagi setelah menjadi nabi, puluhan tahun perang Aus dan Khazraj bisa didamaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kita yang ngaca lah, ya, kita yang sekarang ini ya kita ngaca. Kira-kira kita sudah melanjutkan itu atau belum? Atau jangan-jangan kita kalau lihat ada tetangga ribut, tambah seru kita. Ini lumayan ya, bikin teh duduk di depan rumah ngeliati tetangga ribut. Ada satu tetangga dengan tetangga yang lain nggak akur, bukannya kita mendamaikan malah manas-manasi. Iya bu, saya kemarin ya dengar tuh katanya ngomong gini. Iya pak, ini katanya kok enggak. Tambah nggak selesai. Jadi bukannya kita melanjutkan misinya Rasulullah, kita malah melakukan sebaliknya malah. Na'udzubillah. Ya. Gitu. Jadi kemudian mereka semua siap untuk mengambil sumpah setia untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Cuman mereka punya kekhawatiran. Ini bagus juga. Mereka punya kekhawatiran. Gini, ya Rasulullah, kata salah seorang dari mereka, ya Rasulullah, kamu ini kan aslinya orang Mekah. Ya, kamu ini aslinya orang Mekah. Tapi sama orang Mekah kamu itu enggak diterima. Kamu itu kan disiksa, disakiti. Ya. Apakah kalau kita menolong kamu, terus kamu nanti menang, kamu berjaya bisa menguasai Mekah lagi, kamu nanti lupa nggak sama kita ya Rasulullah? Ini pertanyaan manusiawi. Ya. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, nggak mau ditinggal sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini bahasa kitanya gitu. Ya Rasulullah, kita kan sudah susah payah menolong kamu. Kita sudah gembira kamu mau membawa agama Islam ini kepada kita. Nanti kalau kamu berjaya, kamu lupa nanti sama kita ya Rasulullah. Rasulullah dengar itu senyum. Karena tahu kalau itu tuh asalnya dari cinta, dari rasa nggak ingin pisah dari Nabi Muhammad SAW. Katanya Rasulullah, ana minkum wa antum minni. Saya itu bagian dari kalian dan kalian itu bagian dari saya. Uharibu man harabtum
wa usalimu man salamtum. Saya akan memerangi siapa yang kalian perangi, dan saya akan berdamai dengan orang yang kalian ajak berdamai. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansor. Kalau bukan karena sebab hijrah, saya itu adalah salah seorang dari kelompok Ansor. Menunjukkan bahwa tenang aja, cinta kamu nggak akan bertepuk sebelah tangan. Nah, kita kalau cinta sama orang kan ada kemungkinan dia cinta balik sama kita atau enggak kan? Tapi cinta yang nggak mungkin bertepuk sebelah tangan adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin ditolak cintanya. Tidak mungkin bertepuk sebelah tangan kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad sudah lebih dulu mencintai kita sebelum kita mencintai Rasulullah. Nabi Muhammad sudah lebih dulu merindukan kita sebelum kita merindukan Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling banyak jasanya dalam kehidupan kita bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan guru kita. Orang yang paling besar jasanya dalam kehidupan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau mengatur gimana caranya kita selamat di dunia, juga kita selamat di akhirat. Saya pernah ditanya, waktu itu saya ngisi di Karanganyar, ada yang tanya, Ustadz, bisa nggak kita membalas jasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak bisa. Ya. Gimana caranya kita mau membalas jasanya orang yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat? Mau kita balas dengan apa? Di akhirat yang menyelamatkan kita juga Nabi Muhammad. Gimana caranya balas jasa beliau yang sebesar itu? Tidak bisa. Tapi paling tidak kita bisa membahagiakan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu caranya sangat gampang. Karena Rasulullah SAW tidak pernah minta macam-macam dari kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal perbuatan kalian akan disetorkan kepadaku. Kalau aku lihat dalam catatan itu ada amal kebaikan, maka aku gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau aku lihat dalam catatan amal itu ada keburukan, aku bersedih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau membahagiakan Rasulullah gampang, kasih setoran amal-amal baik, kasih setoran amal-amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membahagiakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya cara menggembirakan hati Rasulullah. Kita misalnya ada teman kita perhatian dengan keluarga kita, perhatian dengan istri kita. Tapi perhatiannya yang benar ya. Ini perhatian dengan istri kita modus nanti, jangan. Perhatian dengan anak kita, dengan keluarga kita, suka membantu. Misalnya keluarga kita ada kesulitan, dia bantu. Anak kita ada kesulitan, dia bantu. Kita punya hajat, dia bantu. Dia pokoknya sangat perhatian dengan orang-orang yang kita cintai. Lama-lama kita gembira nggak dengan orang? Kita seneng nggak sama orang? Kita cinta nggak sama orang? Cinta pasti. Nah sama. Kita tinggal lihat siapa sih yang dicintai sama Rasulullah SAW? Umatnya kan? Rasulullah kan cinta sama kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai sebelum meninggal dunia pun yang disebut adalah ummati. Umatku. Saking besarnya cinta dan perhatian Rasulullah kepada umatnya. Mau membahagiakan Rasulullah? Gampang. Bahagiakan umatnya Nabi Muhammad. Perhatikan umatnya Nabi Muhammad. Bantu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbulkan kepedulian kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akan membahagiakan hati Rasulullah. Ya. Kita tahu, oh ada umatnya Rasulullah yang sedang kesusahan, bantu. Itu membahagiakan hati Nabi Muhammad. Dan nggak perlu jauh-jauh. Cari umatnya Rasulullah yang mau dibahagiakan itu nggak perlu jauh-jauh. Punya orang tua di rumah, punya anak di rumah, punya istri, punya suami. Itu umatnya Rasulullah bukan? Itu umatnya Rasulullah. Semua itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita membahagiakan istri kita, membahagiakan suami kita berarti membahagiakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita membahagiakan anak kita, membahagiakan orang tua kita, sama dengan kita membahagiakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita memperhatikan pendidikan anak istri kita, memperhatikan ibadah mereka, memperhatikan pengetahuan agama mereka, mengarahkan mereka ke jalan yang benar.
Itu kepedulian kita kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu jauh-jauh, mulai dari dalam rumah kita dulu. Karena di dalam rumah kita pun ada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampang bang. Tapi kalau membalas jasa tidak bisa. Membalas jasa Rasulullah nggak akan bisa. Bagaimanapun caranya, sampai ada yang mengatakan kalau kita mau menziarahi Rasulullah dari sini sampai Madinah jalannya pakai mata, bukan pakai kaki loh ya. Jalan pakai mata dari sini sampai Madinah itu belum bisa membalas jasanya Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa. Dalam cerita yang lain, sahabat Ansor ini pernah ngomong kayak gini juga ke Nabi Muhammad SAW. Kata dia, ya Rasulullah. Jadi kita Rasulullah selesai perang, terus bagi-bagi hasil rampasan perang. Bagi-bagi hasil rampasan perang. Terus yang lebih banyak dikasih itu orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Orang-orang Ansor belum kebagian. Akhirnya timbul desas-desus di kalangan orang Ansor ini. Ini kayaknya Rasulullah beneran lupa sama kita. Ini kayaknya Rasulullah karena sudah diterima lagi sama orang Mekah, sudah menguasai Mekah, kayaknya Rasulullah bakal pulang kampung. Nah, Rasulullah kayaknya bakal pulang kampung, kita bakal ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Ini buktinya ketika ada rampasan perang yang paling banyak dikasih orang-orang yang baru masuk Islam dari Mekah. Kita orang-orang Ansor malah nggak dapat apa-apa. Itu sampai kedengar sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang Ansor di satu tempat. Dikumpulkan di satu tempat, kemudian Rasulullah tanya, apa benar kalian ngomong gini? Iya benar ya Rasulullah. Kita ya khawatir, kamu nih kelihatannya kok sudah mau lupa sama kita ini. Katanya Rasulullah, demi Allah, mereka itu orang-orang baru masuk Islam. Islam imannya itu masih lemah, katanya Rasulullah. Dan saya cuma menarik hati mereka dengan kambing-kambing ini, dengan harta yang nggak seberapa ini. Sedangkan kalian akan pulang ke Madinah, pulang ke kampung kalian membawa Rasulullah SAW. Kalian pilih mana? Pilih kambing apa pilih Rasulullah? Kenapa saya utamakan mereka? Mereka masih lemah keyakinannya, tapi saya sudah yakin kamu itu Islam imannya mantap. Makanya saya merasa nggak perlu lagi kalau cuma ngasih kamu kambing dan harta yang nggak seberapa ini. Biarkan mereka pulang sama kambing-kambing mereka. Biarkan mereka pulang sama unta-unta mereka. Tapi kalian pulang membawa Nabi Muhammad SAW. Kalian nggak suka dengan pembagian ini, kata Rasulullah. Ketika kalian bawa Rasulullah dan mereka cuma bawa hewan dan harta. Katanya orang-orang Ansor sambil menangis, kami ridho dengan pembagian ini ya Rasulullah, kami ridho dengan pembagian. Mereka semua nangis, sampai dalam riwayat itu jenggotnya semua basah dengan air mata. Nah, Rasulullah gak akan melupakan cintanya orang yang mencintai beliau. Gak akan melupakan orang yang berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, kita sering dengar cerita pelepah kurma ya, yang menangis karena rindu sama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad dulu di awal-awal di Madinah itu tidak punya mimbar. Jadi kalau ceramah itu berdiri sambil pegangan sama pohon kurma gitu. Akhirnya ketika orang Islam makin banyak, ada yang usul, ya Rasulullah ini kalau kamu berdiri, yang belakang nggak kedengeran, suara kamu nggak nyampe ke belakang sana. Gimana kalau kita buatkan mimbar yang agak tinggi, jadi ketika kamu khutbah itu suaranya bisa sampai ke belakang. Oh ya nggak apa-apa, kata Rasulullah, bagus, dibikinkan mimbar. Selesai mimbarnya jadi, Rasulullah setiap khutbahnya dari atas mimbar. Jadi si pohon kurma ini udah nggak dipakai lagi sama Nabi Muhammad SAW. Itu jarak antara pohon kurma sama mimbarnya Rasulullah. Itu kira-kira pohon kurmanya di sini, mimbarnya di sini. Jauh apa dekat ya? Dekat ya? Di sini pohon kurmanya, mimbarnya itu di sebelah sini. Ketika Rasulullah lagi khutbah, tahu-tahu ada suara nangis. Sahabat semua sudah, siapa ini kok Masya Allah ya?
dengar Rasulullah khutbah sampai nangis. Siapa orang ini yang begitu khusyuk mendengar Rasulullah khutbah? Dicari-cari, tidak ada yang nangis, sahabat semua diem, tidak ada yang nangis. Dicari sumber suaranya, ternyata pohon kurmanya ini yang nangis. Sama Rasulullah, akhirnya Rasulullah turun dari mimbar, didekati pohon kurma ini, diusap-usap sama Rasulullah. Akhirnya tangisannya itu makin pelan, terus berhenti. Kata Rasulullah, kamu tahu nggak kenapa pohon kurma ini nangis? Dia sedih, rindu sama saya, karena biasanya saya kalau khutbah itu pegangan dia, sekarang enggak. Padahal itu di sini sama di sini, segitu dekatnya, tapi pohon kurmanya itu bisa rindu sama Nabi Muhammad SAW. Imam Hasan Basri kalau meriwayatkan hadis ini langsung nangis. Masa kita kalah sama pohon kurma, kata Imam Hasan. Pohon kurma bisa punya cinta, bisa punya rindu, bisa kangen sama Rasulullah. Kita yang umatnya punya akal, punya hati, pernah enggak kangen sama Nabi Muhammad? Pernah enggak nangis karena rindu sama Nabi Muhammad SAW? Dalam riwayat lain, Rasulullah lewat bersama para sahabatnya melewati gunung Uhud. Kata Rasulullah, ini gunung yang mencintai kami dan kami mencintai dia. Gunung batu bisa cinta sama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau orang Islam punya hati tapi nggak cinta sama Rasulullah, itu hatinya lebih keras dari batu. Ya? Nabi Gunung Uhud yang terisinya itu batu bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah selesai, mereka semua di tengah malam itu mengambil janji setia kepada Rasulullah SAW. Mereka pulang. Jangan sampai orang-orang ini bangun. Kalau bangun nanti kan ketahuan akhirnya. Jadi pertemuan singkat gitu, kemudian mereka pulang ke kemahnya masing-masing, ke tempat mereka nginep. Jadi diriwayatkan di sini, ketika pagi harinya orang-orang Quraisy itu datang ke tempat perkemahannya orang-orang Madinah ini. Orang-orang kafir Mekah datang ke tempat penginapannya orang-orang Madinah. Mereka tanya, saya dengar katanya tadi malam kalian semua bertemu sama Muhammad ya. Muhammad itu orang yang paling kita benci sekarang, katanya. Saya dengar kalian semua tadi malam ada yang ketemu sama Muhammad. Dijawab sama orang musyrik dari Madinah. Kata orang musyrik dari Madinah, enggak, kita enggak tahu apa-apa. Kita semua tadi malam ada di sini, tidur di sini. Enggak ada yang keluar, setahu kita enggak ada yang keluar. Setahu kita semua tidur. Ya emang benar, dia enggak tahu kan. Makanya semua tidur kan keluarnya pas semua tidur memang. Jadi ya dia enggak bohong, memang dia enggak tahu. Jadi disebut di sini, ya dia benar. Ucapannya itu jujur dia. Ya, memang kita keluarnya diam-diam supaya orang nggak ada yang tahu. Kemudian benar, ini benar, kamu nggak ada yang ke sana. Yang kita tahu nggak ada yang ke sana. Semua kayaknya tidur di sini aja, nggak ada yang keluar, nggak ada yang apa. Akhirnya pulang. Ketika orang-orang ini selesai melaksanakan ritual haji, tapi ini haji zaman dulu ya. Maksudnya haji zaman dulu itu orang musyriknya pun pergi haji, gitu. Nah, jadi orang mengagungkan Ka'bah itu sudah ada dari zaman sebelum Islam itu sudah ada. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika itu pun juga mengagungkan Ka'bah. Juga setiap tahun pergi haji ke Mekah untuk mengagungkan Ka'bah. Cuman caranya aja yang keliru kadang. Ya. Ketika akhirnya selesai, orang-orang ini dari ritual haji mau pulang. Nah, ketika mau pulang, ternyata tersiar kabar lagi bahwa benar ada orang-orang Madinah yang ketemu sama Rasulullah SAW. Dikejar sama orang kafir, mau ditangkap, tapi berhasil kabur kecuali satu orang. Jadi satu orang ini berhasil ketangkap lah, berhasil ketangkap, diinterogasi, dipukuli, disiksa, sampai akhirnya dia bilang, saya punya teman di sini. Kamu jangan mukuli saya ini punya teman yang bisa melindungi saya di sini dari golongan kafir kamu ini. Disebut namanya ada dua orang, kemudian ketika disebut nama dua orang itu akhirnya mereka berhenti. Jadi kebiasaan di Arab ketika itu kalau ada orang luar masuk ke Mekah, biasanya dia datangi tokoh di situ.
Ini saya masuk ke sini di bawah perlindungan kamu ya. Jadi orang nggak bakal ada yang ngapa-ngapain dia. Nah orang ini juga masuk ke Mekah di bawah perlindungannya 2 orang tokoh Mekah. Jadi ketika dia digebuki, ya sudah terlanjur digebuki. Mau piye lagi, sudah terlanjur dipukuli, dia kemudian menyebut namanya 2 tokoh Mekah ini, akhirnya orang semua berhenti. Nah, yang bisa kita ambil, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pelajaran di sini. Yang pertama, ketika baiat Aqabah yang pertama itu, kan yang datang cuma 12 orang, seperti kita sebut tadi. Sedangkan di baiat yang kedua ini, di tahun depannya, yang datang 73 orang. Artinya, 12 orang yang pulang itu, di Madinah bukan cuma diem aja mereka. Tapi di Madinah mereka mengajarkan Islam, mengajak orang-orang terdekatnya untuk juga memeluk agama Islam. Seharusnya kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di sini, itu adalah tugas kita semua orang muslim. Ya, mengajak orang, memperkenalkan Islam yang sebenarnya kepada orang. Paling tidak orang ketika melihat kita itu, melihat Islam itu indah, melihat Islam itu rahmat penuh kasih sayang. Itu paling enggak kita harus menampilkan itu. Saya enggak bisa Ustaz, kalau suruh ceramah, suruh ngajar, suruh memberi nasihat itu enggak bisa. Enggak ada yang nyuruh begitu memang. Siapa yang bilang ngajak orang masuk Islam itu harus dengan ceramah, harus dengan ngajar, harus dengan ngomong? Tidak harus. Berapa banyak orang yang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad cuman karena lihat Rasulullah, belum ngomong, belum apa. Baru lihat wajahnya Rasulullah, ini bukan wajahnya pembohong ini, langsung masuk Islam. Belum diajarkan Islam apa-apa sama Rasulullah, sudah masuk Islam. Banyak. Artinya ada cara lain untuk menampilkan Islam, yaitu dari perilaku kita sehari-hari. Dari perilaku kita sehari-hari. Wali Songo dulu datang ke sini. Ya, gimana mereka melebur dengan masyarakat, kemudian menunjukkan akhlak yang baik. Kan itu yang menjadikan orang tertarik, akhirnya berbondong-bondong Indonesia ini masuk dalam agama Islam. Dan itu aja tugas kita dulu minimal. Tunjukkan akhlak yang baik yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga orang kalau lihat kita, oh kalau Islamnya gini, saya tertarik masuk Islam. Guru saya di Yaman sana pernah pergi ke Eropa. Di Eropa itu diundang ngisi seminar yang dihadiri orang-orang Kristen. Dihadiri pastor-pastor ya, pendeta-pendeta di situ. Ketika selesai acara, ada yang tanya, kamu ini ngapain kok ngundang orang ini? Ini kan orang Islam. Kata dia, saya cinta sama orang ini, walaupun saya belum bisa cinta sama Islam. Kalau Islam itu seperti yang dilakukan orang ini, saya tertarik sama Islam. Tidak perlu ngomong, orang lihat kita sudah bisa tertarik dengan agama Islam. Itu tugas kita sekarang. Ya, menampilkan lagi akhlak Nabi Muhammad SAW, menampilkan lagi ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, jangan terus akhlaknya jelek, ketemu orang cemberut misalnya. Ya, orang ya malas tuh akhirnya. Ini sejak jadi orang baik-baik kok tidak pernah senyum ya, kan orang malas ya. Ini rajin sholat di masjid, tapi kalau ketemu orang tidak pernah senyum. Ini apa jangan-jangan gara-gara sholat di masjid ini? Ada orang malas sholat di masjid. Takutnya kalau begitu dia sholat di masjid, jadi temperamen nanti orangnya misalnya. Kita yang salah ini. Bisa jadi kita yang salah. Dah tugas kita sekarang mencontoh apa yang dilakukan sahabat Rasulullah ini. Kita tampilkan Islam paling tidak dengan akhlak dan sikap kita sehari-hari. Kemudian yang bisa kita ambil juga dari sini adalah bahwa jihad itu belum ada ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, jadi izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjihad itu baru turun ketika Rasulullah SAW sudah hijrah di Madinah. Karena repot nanti seandainya sudah ada perintah jihad di Mekah, yang Rasulullahnya di Mekah, yang dilawan orang Mekah. Rasulullah-nya posisi tertindas di Mekah, sahabatnya semua posisinya tertindas di Mekah, tapi mau perang sama orang Mekah, ya habis tuh. Ya kan?
Jadi Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, kemudian Islam sudah kuat di situ, sudah orang-orang yang memeluk Islam sudah cukup, dianggap sudah memadai, baru turun perintah untuk berjihad. Bayangkan kalau Rasulullah di Mekah kemudian diperintahkan untuk jihad. Selesai perang, pulang ke rumahnya. Lah rumahnya Rasulullah di Mekah. Dia tinggal didatangi tuh sama orang Mekah. Jadi gitu, sudah sampai di Madinah baru turun perintah untuk berjihad. Nah, dan berjihad itu sendiri ini sebagai penutup ya, berjihad itu sendiri kita juga jangan sampai salah paham mengenai konsep jihad. Jihad itu dalam agama Islam yang pertama juga didahului dengan ajakan dulu. Nah, jadi Rasulullah berdakwah kemudian dibalas dari sana dengan diserang, baru Rasulullah SAW kemudian ya bertahan untuk menghadapi serangan itu. Ya, bertahan untuk menghadapi serangan itu satu. Yang kedua, berjihad itu dengan orang kafir, ya, bukan dengan orang Islam. Makanya kayak waktu saya di Yaman dulu, itu mereka menamakan dirinya, ada orang-orang yang jadi gimana ya, di Yaman itu saling ribut sendiri gitu. Nah, yang ini kelompok ini menyerang kelompok ini, itu dua-duanya merasa berjihad. Ya kan kita kan bingung ya. Yang ini orang Islam, yang diserang juga orang Islam. Ya, jihadi siapa ini? Jihad itu melawan orang kafir. Jelas ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, cara berjihad itu macam-macam. Perang itu hanya satu dari sekian cara berjihad. Ya. Jadi jihad, kata al-juhdu di dalam bahasa Arab itu artinya mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai satu tujuan. Itu arti jihad dalam bahasa Arab. Mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai satu tujuan. Makanya kayak memerangi hawa nafsu, namanya mujahadah. Kita betul-betul mengerahkan kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Itu tujuannya, tujuan jihad itu meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tidak harus dengan berperang. Jadi peperangan itu hanya satu dari sekian cara berjihad. Jelas ya? Jadi pokoknya ketika tujuan akhirnya itu adalah meninggikan Islam, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun masyarakat yang Islami, caranya seperti apapun itu namanya jihad. Itu namanya jihad. Jadi yang nggak berperang pun tapi berjuang untuk itu juga kita namakan dia sedang berjihad. Kita namakan dia sedang berjihad. Kira-kira itu ya. Oke saja. Waktunya cocok ya. Nah. Oh, Mas Guntur sakit. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan Mas Guntur diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, cepat digantikan sakitnya dengan kesehatan yang sempurna. Begitu juga kita semua dan keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa terus memberikan hal-hal yang positif bagi agama Allah dan bagi masyarakat di sekitarnya. Dan mudah-mudahan kaum muslimin di mana saja berada yang sedang sakit atau sedang tertimpa musibah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diangkat musibah dan penyakitnya dan digantikan dengan kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit apa maksudnya?